Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda Rena yang soleh dan soleha? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran keempat dan kelima. Muatan pelajarannya ada 4. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Yang kedua, muatan PKN KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang keempat, muatan SPDP KD 3.2 memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan teks petunjuk dalam bentuk poster. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, siswa dapat bernyanyi dengan baik dan benar. Pembelajaran keempat ada muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 tentang teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Ini adalah salah satu contoh poster petunjuk menghemat energi. Judulnya, Ayo Berhemat Energi. Langkah-langkah menghemat energi. Yang pertama ada energi alam. Manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghemat listrik. Nah, ini salah satunya dalam penggunaan panel surya. Nah, panel surya memanfaatkan energi matahari untuk menggunakan listrik dalam kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada listrik. Matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Yang ketiga, ada transportasi. Nah, gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar, minyak, dan mengurangi polusi udara.
Itulah contoh poster petunjuk tentang menghemat energi. Masih di pembelajaran keempat tentang muatan PKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada sebuah gambar di dalam rumah. Coba kalian perhatikan. Apa itu yang menyala? Ya, betul, lampu. Nah, menurut kalian, apakah ini termasuk boros dalam listrik? Ya, betul. Nah, bagaimana cara kita melakukannya atau kewajiban kita dalam penggunaan listrik? Ya, dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Tujuannya apa? Agar kita dapat menghemat listrik dan biaya tidak menaik atau tagihan listrik tidak banyak. Selanjutnya pembelajaran kelima. Ada muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Salah satu contohnya adalah singkong. Kalian tahu kan singkong? Nah, singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong yaitu getuk, combro, keripik singkong, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar dari tumbuhan singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Salah satunya sebagai makanan pokok atau bisa sebagai pengganti nasi. Nah, ini adalah tumbuhan singkong atau daun singkong. Nah, masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masih di pembelajaran kelima, muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2 tentang bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi dengan baik. Bagaimana caranya? Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, sebelum bernyanyi, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu alat organ tubuh antara rongga dada dan rongga perut. Yang ketiga, sikap tubuh berdiri tegap. Yang keempat, menguasai artikulasi atau pengucapannya, yaitu mengucapkan huruf A, I, U, E, O itu dengan jelas. Yang kelima, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Jika kalian terlalu banyak mengonsumsi gorengan, maka
tenggorokan kalian akan menjadi serak dan sangat sulit untuk bernyanyi. Tugas kalian hari ini yang pertama, muatan PKN KD 3.2 di buku tematik halaman 100 nomor 1 sampai nomor 2. Langsung dikerjakan di buku paket tematik kalian. Yang kedua, muatan SPDP KD 3.2 di buku Bupena Ayo Berlatih halaman 139 nomor 1 sampai nomor 3. Kalian tulis di buku tulis tematik langsung jawabannya. Jangan lupa tulis nama muatannya dan hari tanggal. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.1 di buku Bupena Ayo Berlatih halaman 136 nomor 1 sampai nomor 3. Kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian, langsung jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama muatannya dan hari tanggal. Ingat, tulisan kalian harus rapih dan jelas. Itu saja untuk tugas hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.